Halo everyone, welcome back again. Di semesta kontrol dan Alan Wake, ada dua jenis benda paranatural yang sering disebut dengan altered items dan object of power. Jadi benda-benda gaib ini tuh punya andil dalam membangun lore cerita kontrol dan Alan Wake ya. Namun eksistensinya memang masih misterius. Bahkan sampai sekarang tuh para saintis di FBC aja masih meneliti benda-benda tersebut dan mereka belum sampai pada kesimpulan yang pasti bagaimana memahami kemunculan altered item maupun object of power kecuali hanya teori-teori aja. Dan tapi di sini juga hebatnya Remedy Entertainment ya, selaku developer gamenya. Kita sebagai gamer itu diajak sedikit demi sedikit mengikuti jalan pikiran para saintis FBC sekaligus protagonis utama gamenya dalam mengungkap misteri apa aja yang ada di game Control maupun Alan Wake. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan coba bahas sedikit soal dua benda anomali tersebut, mulai dari eksistensinya sampai teori-teori yang sekiranya menarik buat dibahas. So, tanpa berlama-lama lagi, let's get right into it. Jadi di semesta Control dan Alan Wake, organisasi FBC itu memberikan nama altered item dan object of power sebagai definisi saintifik tersendiri. Kalau diperhatikan sepintas, dua benda ini punya kemiripan. Jadi kembar tapi beda maksudnya. Hal mendasar yang masih membingungkan sampai sekarang adalah belum ada jawaban pasti apakah tadinya altered item dan object of power itu berasal dari satu jenis benda yang sama. Contohnya kayak, apakah object of power itu pada dasarnya adalah bentuk altered item, atau benda gaib yang pada dasarnya memang udah beda dari sananya. Tapi, di awal pembahasan ini kita akan memulainya dari altered item dulu nih. Kalau kita nonton video presentasinya Dr. Casper Darling ya, dia bilang eksistensi altered item ini antara menyebabkan fenomena altered world event, atau justru lahir dari altered world event itu sendiri. Jadi kayak mau mencari tahu siapa duluan siapa yang eksis, apa menyebabkan apa. Soalnya kan otak manusia memang cenderung mencari hubungan sebab akibat. Tapi dari berbagai kemungkinan, munculnya altered item itu karena didahului oleh fenomena altered world event awalnya. Jadi tadinya dimensi manusia dan dimensi gaib itu kan konon saling tumpang tindih. Tapi ambang batas yang memisahkan kedua dimensi tersebut lama-kelamaan mulai terkikis. Alasannya belum bisa dijawab pakai ilmu sains kayaknya. Oleh karena itu, saintis FBC percaya energi dari alam gaib yang tadi bocor dan entah gimana berhasil merasuki beberapa objek yang ada di sekitar kita. Nah, benda-benda yang kerasukan energi gaib itulah yang dikasih nama altered item. Namun, nggak sampai di situ. FBC sendiri pernah menemukan sebuah kasus bahwa ternyata altered item bisa diciptakan oleh manusia lewat ritual-ritual pengorbanan. Jadi ada kasus di mana sejumlah para kriminal membakar sebuah gerbong kereta yang berisi puluhan orang, dan gerbong keretanya akhirnya jadi altered item. Dan berdasarkan kasus-kasus yang dikumpulkan oleh FBC ya mengenai temuan altered item, jadi si altered item ini tergolong benda gaib yang berbahaya. Karena nggak cuma sekali dua kali ditemukan kasus orang meninggal atau minimal-minimal terluka parah saat terkena dampak dari altered item. Dan bahkan FBC juga percaya altered item itu bisa mengubah realita dan menciptakan altered world event. Terus gimana nih dengan object of power? Kalau object of power itu cenderung stabil dan enggak liar. Jadi kayak kebalikannya dari si altered item lah ya. Profesor Langston di game Control juga pernah bilang kalau object of power itu kayak fenomena badai yang polanya normal. Tapi kalau altered item adalah badai yang jauh lebih liar dan aneh polanya. Mungkin kita bisa bayangin kayak fenomena alam yang diciptakan pakai teknologi hard. Namun bagaimanapun juga, sampai sekarang belum ada bukti kalau object of power itu bisa mengubah realita sebagaimana yang dipercaya oleh FBC soal altered item ya. Namun, kedua-duanya sama-sama tetap dianggap berbahaya bagi manusia biasa.
Nah, pertanyaan yang paling umum ditanyakan udah pasti, emang bedanya apa nih object of power sama altered item? Karena tadi kan gue sempat menyebut mereka tuh kembar tapi beda. Pertama, dari yang gue pahami ya, singkatnya object of power itu dipercaya, seenggaknya sampai sekarang, kalau termasuk kategori benda gaib yang terhubung sama entitas bernama The Board yang lagi bersemayam di astral plane. Gue udah pernah jelasin The Board itu apa di video sebelumnya, bisa dicek. Jadi si Dr. Casper Darling ini masih sepakat sama pemahamannya sendiri kalau The Board adalah satu-satunya entitas yang memegang kuasa atas object of power. Walaupun masih ada hipotesis lain yang menyebut mungkin object of power itu bisa terkoneksi sama astral plane jenis lain. Tapi untuk sekarang, kita bisa lihat dari bukti kalau setiap kali para utilitarian kayak si Jesse Faden menyentuh OOP, ada kesan dia itu harus minta izin dan dianggap pantas dulu sama si The Board lewat Astral Challenge. Kalau seandainya lolos, survive dari Astral Challenge, ya selamat, Anda menjadi direktur. Tapi kalau nggak lolos, ya silahkan Anda pergi ke alam baka, alias mati, guys. Nah, kalau object of power terhubung sama the board, bagaimana dengan altered item? Nah, disinilah misterinya. Altered item itu masih terkesan abu-abu. Mungkin juga pada dasarnya nggak terhubung sama entitas astral apapun. Tapi ada satu momen di mana si Jesse Faden itu menemukan ada makhluk astral bermata satu di dalam altered item. Jadi waktu itu tuh lagi ada misi, dia mau membersihkan ya altered item berbentuk kulkas. Nah, begitu lagi mau dibersihin, ternyata si Jesse Faden terlempar ke astral plane yang gelap dan muncullah makhluk astral yang bernama Deformer ini. Jadi Deformer ini dikatakan sebagai pembelot lah oleh The Board. Tapi kita nggak akan bahas Deformer itu, kita akan bahas nanti ya. So, sampai di sini setidaknya clear kalau object of power itu terhubung dan terikat sama The Board, sedangkan altered item itu enggak, atau belum. Tadi kita udah bahas perbedaannya, sekarang kita bahas yang sama tuh apa sih dari kedua benda tadi. Kesamaan dari object of power dan altered item kurang lebih itu, kita bisa lihat dari bentuk-bentuk bendanya. Kebanyakan benda-bendanya itu udah eksis sejak sebelum abad ke-20. Contohnya kayak pistol, kipas angin, kaca era Victorian, kulkas, sampai slide projector. Semua benda itu mulai ditemukan atau diciptakan manusia setidaknya di rentang abad ke-13 sampai abad ke-18 atau 19. Kalau kulkas sendiri memang di abad ke-20 udah ada, tapi konsepnya ternyata udah lama sebelum itu. Jadi bisa dibilang altered item maupun object of power adalah objek yang secara archetype atau bentukannya di dalam kepala manusia itu udah menancap kuat sejak ratusan tahun yang lalu. Dan bentukan mereka juga nggak beda jauh perubahannya dari zaman ke zaman. Ini juga nanti ada hubungannya sama teori psikologi yang digagas sama Carl Gustav Jung ya. Nama teorinya itu Collective Unconsciousness, di mana bentuk-bentuk geometri, pengetahuan tertentu, atau apapun yang ada di dunia ini yang nantinya akan ditemukan manusia pada akhirnya, itu sebetulnya udah tertanam di otak manusia sejak manusia itu lahir. Cuma manusia memang butuh waktu untuk menyadarinya saja. Terus kesamaan kedua adalah object of power dan altered item sama-sama rentan terinfeksi oleh resonansi his yang akhirnya bisa bikin mereka jadi lebih liar lagi kekuatannya. Ini juga yang jadi indikasi bahwa ternyata energi dari alam lain bisa menginterupsi energi gaib yang udah lebih dulu masuk ke benda tersebut. Anggap aja kayak gitu. Contohnya ya banyak misi-misi di mana Jesse Faden harus membersihkan item-item yang korup supaya mereka dalam tanda petik jinak lagi seperti semula. Oke, ada pertanyaan kayak gini nih. Betulnya asal-muasal kekuatan dari altered item atau object of power itu dari mana sih? Menurut saintis FBC, kekuatan altered item atau object of power itu pada dasarnya dipengaruhi oleh gabungan dari energi gaib dan pikiran manusia secara kolektif mengenai sifat benda tersebut. Mereka percaya kalau pikiran manusia secara kolektif itu powerful banget. Jadi contoh misalnya, kalau misalnya fungsi kipas angin itu umumnya untuk menyemburkan angin, mendinginkan ruangan, atau bikin adem. Tapi ketika udah kena energi gaib, itu jadi berubah propertinya.
atau karakteristiknya. Nah, perubahan itu bisa sebaliknya atau bahkan bisa nggak nyambung sama sekali. Contohnya ada altered item kereta bayi. Nah, kereta bayi ini begitu berubah jadi altered item, dia mengeluarkan asap. Kan nggak nyambung tuh. Fungsinya apa coba? Kereta bayi ngeluarin asap. Terus juga ada object of power Benikoff TV. Kalau disentuh sama si para utilitarian atau si Jesse Faden jadi punya kekuatan melayang gitu, terbang. Terus penelitian soal pikiran kolektif manusia ini juga dipercaya termasuk yang bisa menciptakan altered world event. Tapi kita nggak akan bahas di situ, gue akan bahas di konten selanjutnya ya. Pokoknya intinya gabungan antara energi gaib dan pikiran kolektif manusia itu dapat menciptakan altered item atau mungkin juga object of power pada dasarnya. Di sini gue merasa kalau orang yang bisa menyerap kekuatan object of power itu cuma utilitarian, tapi ada kecenderungan nggak menutup kemungkinan siapa aja. Penjelasannya kayak gini, object of power itu kan dikategorikan sebagai benda dengan energi gaib yang berbahaya untuk manusia biasa. Maka dari itu, logikanya ya harus dipasangin sama orang yang sama-sama punya kekuatan yang setara sama benda tersebut. Nah, orang-orang yang punya kekuatan setara itu atau yang bisa menerima kekuatan itu adalah para utilitarian, yaitu si Jesse Faden. Nah, ditambah yang bikin makin berbahaya itu adalah karena si object of power ini kan dikuasai atau udah diklaim sama The Board. Jadi ada tantangan lagi di situ, harus ngikut Astral Challenge, harus survive juga. Udah begitu survive, itu object of power bukan jadi hak milik, tapi cuma dipinjemin kekuatannya gitu kan. Jadi gua rasa kayaknya memang orang yang menyentuh object of power itu adalah orang-orang yang harus spesial, kayak para utilitarian. Lalu masih soal object of power. Kalau kita melihat kasus Broderick Northmore di masa lalu, dia itu kan udah menyerap banyak kekuatan object of power, dan ternyata dampaknya sangat berbahaya. Tubuhnya itu berubah jadi kayak energi nuklir, dan terpaksa harus disimpan di sebuah panopticon sebagai sumber daya utama di Oldest House. Namanya tuh NSC Power Plant ya, kita udah pernah bahas itu sebelumnya. Tapi kita nggak tahu nih nasibnya si JC Faden gimana di kontrol resonan. Karena kan dia di game kontrol pertama udah menyerap kekuatan dari OOP itu. Udah banyak banget. Dan gua rasa kalaupun ada alasan kenapa si JC Faden itu baik-baik aja setelah menyerap banyak kekuatan OOP, mungkin itu karena ada resonansi polaris di dalam dirinya. Jadi dia kayak nggak kena efek, dalam tanda petik ya, efek radiasi kekuatan dari object of power tersebut. Tapi anyway, intinya object of power ini bakalan lebih maksimal potensi kekuatannya kalau disentuh sama si para utilitarian. Di salah satu file FBC kalau nggak salah, gue pernah baca dia itu punya penelitian, setiap orang itu kayaknya punya kekuatan para utilitarian dalam dirinya. Cuma masalahnya nggak semua orang menyadari itu atau tahu cara mengasah bakatnya. Jadi ini kayak, so kita bisa bilang kalau Jesse Faden itu adalah mungkin natural para utilitarian sejak kecil. Atau dia itu orang yang jadi para utilitarian karena kerasukan di resonansi bernama Polaris tadi. Selanjutnya di mana nih benda-benda altered item atau object of power berada? Kalau di timeline game control ya, kan kita tahu altered item sama object of power itu lagi dibenahin sama si Jesse Faden. Soalnya Oldest House-nya itu kan berantakan setelah diinvasi sama His. Jadi kita anggap aja si Jesse Faden saat itu tuh udah ngerapihin lah, udah ngebalikin semua benda-bendanya ke Panopticon. Tapi di kontrol resonan, FBC itu kan dikatakan hancur karena terjadi suatu insiden yang misterius yang berasal dari gedung di Oldest House itu sendiri. Nah, kita bisa duga seluruh altered item yang udah capek-capek dikumpulin nih sama si Jesse Faden, dibenahin, ya barangkali entah hancur, entah kabur, jadi liar lagi atau gimana, kita nggak tahu. Mungkin jawabannya bisa ketahuan di kontrol resonan. Oke, sekarang kita masuk ke pembahasan misteri ya.
Misteri soal altered item dan object of power yang masih gua pikirin sampai sekarang adalah, sebetulnya kedua benda itu tuh siapa duluan siapa sih? Apakah object of power itu turunan dari altered item atau sebaliknya? Walaupun bukti-bukti kecil mengarah ke object of power itu tadinya altered item, tapi tetap aja gue masih penasaran sama jawaban pastinya. Semoga di kontrol resonan ada sedikit petunjuk yang bisa ngasih tahu soal hubungan keduanya. Terus misteri kedua adalah kenapa object of power dan altered item belum ada dalam bentuk smartphone, smartwatch, atau bahkan laptop ya? Menurut kalian apakah itu karena energi gaib nggak bisa memasuki benda-benda modern yang lahir di abad ke-20? Atau apa karena emang bendanya bakalan hancur gitu loh kalau kerasukan sama energi gaib? Makanya kan kayaknya kita nggak pernah lihat gitu ada benda-benda yang bisa melayang sendiri tapi bendanya tuh smartphone, laptop, atau robot mungkin kerasukan setan, enggak kan? Yang kita bisa lihat sehari-hari itu atau cerita-cerita folklore ya, kayak keris terbang, mandau terbang, boneka gerak sendiri, patung gerak-gerak sendiri, kayak gitu. Terus misteri ketiga adalah selama puluhan tahun kan FBC udah beroperasi nih di Oldest House. Baru tercatat ada 10 object of power yang terkoneksi langsung sama si The Board. Dan ada 30-an altered item yang masih disimpan di Panopticon. Ya pertanyaannya kenapa The Board belum mengikat energinya ke altered item tersebut? Seingat gua, si The Board ini di eranya FBC pertama sempat nyuruh untuk ngumpulin object of power. Apakah karena itu dua benda yang berbeda? Atau apakah ini ada hubungannya sama makhluk yang bernama The Former tuh? Karena kan ada satu case di mana ketika si Jesse Faden kepengen ngebersihin sebuah altered item kulkas kalau nggak salah, itu dia malah kelempar ke astral plane yang dihuni sama makhluk bermata satu. Dan ini juga akan jadi teori lagi nih soal apakah The Board itu sebetulnya adalah entitas yang jumlahnya banyak atau gimana. Dan balik lagi, karena The Former udah keburu terhubung sama si altered item, kesannya slotnya itu udah penuh gitu. Jadi si The Board-nya nggak bisa terhubung sama si altered item tersebut. Dan akhirnya perlu seseorang untuk membersihkan atau mengalahkan si The Former tadi dulu. So, itu tadi penjelasan singkat soal altered item dan object of power ya. Sebetulnya masih banyak material yang bisa dibahas, tapi gue mau coba bahas segitu dulu aja. Kalau kalian punya pendapat atau sanggahan yang sekiranya informasi di video ini kurang lengkap, silakan taruh di kolom komentar. Jangan lupa like, subscribe, dan share kalau kalian suka. Gua Gray, sign out. Sampai jumpa di konten selanjutnya.